Ternyata ini yang paling diinginkan oleh seseorang yang selama ini membencimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Oke, garis bawahi hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Ya, ternyata ini yang paling diinginkan oleh seseorang yang selama ini membencimu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Death. Oke, nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud, teman-teman, ya, membenci kamu, gitu sih, ya. Jadi kita katakan yang namanya kehidupan wajar ya, dimanapun, siapapun, pasti ada yang membenci, teman-teman. Ya, jangankan orang yang mungkin selalu berbuat jahat, ya, selalu berbuat baik juga banyak kok, ya, teman-teman. Yang jahat tentu jelas, teman-teman. Ini pasti bakal menimbulkan adanya sebuah polemik-polemik yang tidak baik di kehidupan sosial ya. Apalagi kalau perbuatan jahat tersebut memang sudah keterlaluan, pasti banyak yang membenci ya. Nah, ini orang baik. Nah, kenapa dibenci gitu ya? Dan bahkan sebuah kebenciannya ini, teman-teman, yang aku lihat sudah benar-benar apa ya? Sudah terlampau batas. Kenapa? Yang dia inginkan terhadap ya kamu mungkin ya, teman-teman. Contoh nih, ketika kamu banyak yang membenci. Ternyata yang mereka inginkan adalah kehancuran. Kehancuran di dalam kehidupan kamu secara menyeluruh. Dan bahkan tidak hanya sebuah kehancuran tetapi kematian. Death, ya. Jadi pada intinya kamu harus berhati-hati, teman-teman. Ya, ternyata orang yang membenci kamu ingin agar kamu tuh hancur, ingin agar kamu tuh mati, teman-teman. Mohon maaf ya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Devil. Oke, The Devil muncul hadir, teman-teman. Jadi melihat dari energi kartu kedua ini cukup nyata ya. Ada black magic, ada ilmu hitam, ada mistis, ya, ada santet, guna-guna, dan lain sebagainya. Karena memang ini kartu iblis, kartu setan, kartu siluman, kartu yang paling negatif mungkin di antara kartu-kartu tarot yang lain, teman-teman. Ya, sangat negatif banget energinya, artinya sangat buruk banget. Jadi, kehancuran yang mereka inginkan di dalam kehidupan kamu, teman-teman, ya ternyata mereka sudah berbuat, ya. Mereka sudah apa ya? Mungkin banyak merencanakan ya. Memang sih yang paling utama adalah mereka menggunakan ilmu hitam nih, teman-teman. Mungkin mereka mendatangi dukun, pergi ke dukun untuk mencari apa ya? Orang yang mampu bisa gitu ya, teman-teman. Mau ya. Terkadang nggak semua juga orang pintar mau, teman-teman, ya, menyakiti orang lain. Hanya orang-orang yang dibutakan oleh uang, ya. Itu biasanya yang mau, ya. Nah, yang aku lihat memang di sini, ya, seseorang yang mendatangi dukun ternyata karena dia sangat membenci, teman-teman, dan ingin agar ilmu hitam si dukun tersebut, black magic si dukun tersebut itu bisa menghancurkan kehidupan kamu, melumpuhkan kamu, dan bahkan membuat kamu ataupun anggota keluarga kamu mati. Mohon maaf, ya, ini cukup keras banget memang energinya, teman-teman, ya, cukup kasar banget. Tetapi ya memang ini sebuah realita yang biasanya sih sering terjadi ketika upaya-upaya yang dilakukan selalu gagal nih. Contoh ya, ini orang benci nggak senang banget ketika kamu bangkit sukses, ya, ketika usaha kamu meningkat,
Jadi dipitnah nih usaha kamu, teman-teman. Usaha kamu dipitnah, bisa-bisa. Ternyata enggak juga. Ternyata usaha kamu semakin sukses berhasil. Ya, kemudian itu tadi. Pada akhirnya dia mendatangi dukun. Oke. Nah, lalu apakah yang dia lakukan dan si dukun lakukan pada kamu mungkin akan berdampak dan berefek? Yang aku lihat memang hingga saat ini ataupun hingga detik ini, aku akui serangan demi serangan terus dilancarkan dilakukan teman-teman. Ya, serangan demi serangan terus dilakukan terus dikirimkan agar apa? Ya agar kehidupan kamu hancur. Nah kita akan lihat ada dampaknya atau tidak. Nah itu yang paling terpenting. Ya, itu yang paling terpenting teman-teman. Kita akan lihat dari kartu berikutnya. Aku punya King of Pentacles. Raja koin ya muncul hadir untuk energi kartu keempat dan jika aku fokuskan kartu keempat ini terhadap kondisi kehidupan kamu. Oke. Nah, secara visualisasi ataupun sebuah gambaran yang sangat terlihat dari kartu keempat ini, teman-teman, jelas dong, tidak ada ya. Kehidupan kamu malah semakin sukses ya, amin. Insya Allah kehidupan kamu akan selalu terproteksi dari energi-energi jahat, dari black magic, guna-guna, dan apapun itu bentuknya. Termasuk orang-orang yang iri, dengki, benci. Semakin banyak orang-orang yang seperti ini, teman-teman, maka itu nantinya lah yang akan semakin membuka jalan kerezekian kamu. Ya, akan semakin terbuka lebar, teman-teman. Oke, ini yang terjadi. Ya, jadi hingga detik ini belum ada dampak ya, belum ada dampak sama sekali. Dan di sini pesan semesta untuk kamu. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya agar kamu tetap terproteksi ya dari hal-hal buruk, dari hal-hal jahat. Ya mengantisipasi itu lebih baik, mencegah lebih baik daripada mengobati memang teman-teman. Ya, apa hal yang harus kamu lakukan? Tentu kedekatan diri kamu dengan Tuhanmu masing-masing itu sangat mempengaruhi, teman-teman. Keyakinan diri kamu terhadap Tuhanmu masing-masing itu sangat mempengaruhi. Ya, ketika kamu yakin terhadap Tuhanmu masing-masing, maka ada energi positif yang akan memproteksi kamu, yang akan membentengi kamu, teman-teman. Tuhan tidak akan menerima, Tuhan tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyentuh kamu ketika kamu selalu berdoa, ketika kamu selalu berdoa, beribadah, ya, ketika kamu rajin berzikir, bermeditasi, ketika kamu rajin bersedekah, berbuat baik kepada orang-orang, teman-teman. Jadi itu cara-cara yang baik untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman. Ya, agar selalu terproteksi dari energi-energi buruk dan jahat. Oke? Dan kemudian apa? Ya, kamu harus yakin terhadap diri kamu sendiri. Ya, teman-teman, selalu berpositif thinking. Nah, itulah yang akan nantinya selalu menghindarkan kamu. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Meskipun banyak orang yang benci kamu, teman-teman, yang benci, yang iri dengki terhadap kehidupan kamu, ya sudah, hiraukan. Ya, biarkan saja mereka dengan pandangan argumentasi mereka sendiri, teman-teman. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena ketika kamu juga berusaha untuk membenarkan atas apa yang mungkin kamu miliki, itu juga nggak ada artinya di hadapan orang yang sudah notabene itu benci banget terhadap kehidupan kamu. Nah itu teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang keenam aku punya Ace of Cups. Ya, kartu cangkir muncul hadir teman-teman. Jadi kalau melihat dari energi kartu keenam ini, ya gini loh ya teman-teman. Kamu percaya tidak ketika seseorang itu dekat dengan Tuhannya? Ketika tingkat spiritualitasnya itu sudah benar-benar mencapai puncaknya gitu. Ya jadi tidak ada hal yang ditakutkan. Baik kehilangan harta, ya baik tentang kondisi kesehatannya. Karena yakin segala sesuatunya itu Tuhan Allah, Tuhan semesta alam yang menjaga. Maka kehidupan kamu ini nantinya bakal diliputi dengan berbagai keberkahan dan keberuntungan. Yang gak akan ada hentinya, yang gak akan ada batasnya. Ya, orang semakin dekat dengan Tuhan, ya rezekinya akan semakin lancar. Meskipun memang ada tantangannya. Dan orang yang semakin jauh dengan Tuhannya, maka rezekinya bakal dipersulit. Dan itu juga yang akan terjadi. Kamu akan melihat nih ketika rezeki kamu terus meningkat, ya, terus memuncak, ya, kesuksesan kamu, keberhasilan kamu semakin luar biasa, teman-teman. Maka kehidupan orang lain benci kepada kamu akan semakin susah. Nah itu, ya karena setiap perbuatan apapun itu wajib ada karmanya, ataupun wajib ada apa ya, bakal menuai apapun perbuatan dan sikap yang dilakukan. Ya kalau hal-hal yang terbaik tentu hal yang terbaik nanti yang akan dituai. Hal-hal yang buruk ya sama, teman-teman. Dia mendatangi dukun maka ya nantinya dia bakal juga tertimpa sial, musibah dan lain-lain. Oke, oke demikian ya teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.